Halo sobat, berjumpa lagi bersama dengan ARR ID. Kali ini kita akan membahas sebuah film yang bergenre action dengan judul Vinaya Vidya Rama yang dirilis pada tahun 2019 di India. Film diawali dengan memperlihatkan 4 anak yatim yang sedang berada di rel kereta api. Mereka di sini hendak ingin bunuh diri karena tidak sanggup lagi dengan kerasnya kehidupan yang mereka alami dan juga mereka terus dikejar oleh sekelompok preman yang ada di daerah tersebut. Mereka kemudian menutup telinga mereka. Tapi beberapa saat kemudian, mereka mendengar suara anak bayi yang sedang menangis. Mereka kemudian pergi meninggalkan tempat itu dan tentunya mereka tidak ada niat untuk bunuh diri kembali. Setelah itu, mereka kemudian terkejut melihat seorang bayi yang berada di semak-semak. Mereka kemudian menyelamatkan bayi itu, tapi bayi itu ternyata mengalami pendarahan karena gigitan semut. Yups, bayi ini adalah Rama yang akan menjadi aktor utama di film ini. Mereka kemudian membawa bayi itu ke rumah sakit untuk melakukan perawatan dan mengatakan kalau bayi itu adalah saudara mereka. Jelang beberapa saat kemudian, bayi itu berhasil diselamatkan dan si dokter menanyakan di mana ibu kalian. Mereka kemudian mengakui kalau mereka berbohong dan bayi itu adalah bayi yang mereka temukan di semak-semak dan juga mereka berjanji akan menyekolahkan Rama sampai tamat. Karena kasihan, sang dokter itu kemudian memberikan gudang kosong yang ada di rumah sakit itu. Mereka kemudian merawat bayi itu dengan penuh kasih sayang dan terus bekerja dengan mengumpulkan barang bekas untuk dijual dan sang dokter juga tetap memperhatikan mereka. Hingga akhirnya Rama kemudian beranjak tumbuh dan mulai bersekolah. Namun sepulang sekolah, Rama kemudian melihat kakak mereka sedang diganggu oleh preman yang ada di daerah tersebut. Rama kemudian melempar preman itu dengan batu dan menikam preman itu. Lalu dokter itu kemudian menanyakan apa yang terjadi. Tapi Rama hanya menjawab, mulai sekarang mereka akan belajar dan aku akan bekerja. Keesokan harinya, sang dokter itu kemudian memasukkan 4 anak yatim itu ke sekolah dan mengatakan kalau mereka adalah anak-anaknya. Singkat cerita, akhirnya mereka tumbuh besar dan ini adalah Rama. Di sini diperlihatkan 4 anak yatim itu sudah mempunyai istri dan anak-anak. Sang dokter juga ikut tinggal bersama mereka dan terlihat Rama sangat bahagia di keluarga itu dengan menjaga anak-anak dari saudara mereka. Ia setiap hari mengantar anak-anak itu ke sekolah dan di daerah tersebut sedang berlangsung pemilihan kepala daerah. Ada 2 partai yang mendaftarkan masing-masing kandidatnya dan tentunya media juga ikut meliput proses pemilihan itu.
komisaris adalah Bufan Kumar yang merupakan kakak tertua dari 4 bocah anak yatim yang ada di awal video tadi. Bufan Kumar terkenal sebagai sosok yang anti dengan kekerasan dan sangat taat dengan aturan. Selang beberapa saat kemudian, salah satu anggotanya memberikan laporan di salah satu perbatasan mereka mencurigai sebuah truk yang mencurigakan. Ia kemudian menyuruh anggotanya untuk memberhentikan truk itu. Ternyata truk itu membawa uang triliunan. Kumar kemudian menyuruh anggotanya untuk menyita truk itu. Ternyata truk itu adalah milik salah satu kandidat partai. Kita sebut saja partai itu adalah Partai Nasi Bungkus dengan kandidatnya bernama Balaram. Balaram kemudian mendatangi kantor Kumar untuk menyogoknya dan mengatakan kalau truk itu adalah milik partainya. Tapi Kumar malah menyuruh anggotanya untuk menyita barang bukti dan mendiskualifikasi Partai Nasi Bungkus. Balaram kemudian marah dan mengancam akan membunuhnya serta seluruh keluarganya, dan ia juga sudah menyiapkan pasukan untuk membunuh siapa saja yang menantangnya. Kumar terlihat sangat ketakutan. Ia takut apabila Rama mendengar percakapan itu. Seketika itu Rama kemudian muncul dan menampar Balaram dan menendangnya serta menyeret Balaram keluar ruangan dan mengancam Balaram untuk lebih hormat lagi kepada Kumar, dan aksi itu diliput oleh media. Kejadian itu, pimpinan polisi itu kemudian menyuruh Kumar dan Rama untuk meminta maaf kepada pimpinan Partai Nasi Bungkus. Serta pasukan yang telah disiapkan Balaram sebelumnya juga ikut dibantai oleh Rama. Setelah itu, Kumar bersama saudaranya membawa Rama untuk meminta maaf kepada pimpinan Partai Nasi Bungkus yang bernama Pandem Pasuram. Tapi di sini terlihat Rama tidak menghiraukannya dan malah asik bermain HP. Pasuram terlihat sudah mulai emosi dengan tingkah Rama. Kumar kemudian mencoba mencairkan suasana dengan mengatakan Rama tidak pandai dalam berkata-kata. Ia kemudian menyuruh Rama untuk menulis surat permintaan maaf kepada Pak Suram. Rama melihat Kumar sangat ketakutan, tapi di sini Pak Suram malah menyuruh mereka membungkukkan badannya dan menjilat sandal miliknya. Tentunya Rama sangat kesal dan menghajar salah satu anak buah dari Pak Suram. Pak Suram yang marah kemudian menanya Rama, apakah kamu tidak mengenalku? Tapi Rama tidak peduli dengan itu dan ia juga menyebut nama lengkapnya. Setelah itu, Rama kembali memukul salah satu anak buah Pak Suram dan mengatakan kalau dia tidak takut sama siapapun. Kemudian mereka pergi meninggalkan tempat itu. Setelah itu, Pak Suram menemui Inspektur Sangkar untuk melaporkan kejadian yang menimpanya. Jadi, Inspektur Sangkar ini adalah polisi yang berpihak kepada Pak Suram. Dan ia juga berjanji kepada Pak Suram akan memberikan pelajaran kepada Rama dan keluarganya.
tempat berbeda, terlihat Kumar sedang berpamitan pergi karena ia mendapatkan tugas baru dari pimpinannya, dan di sini ia juga menasihati Rama agar tidak berkelahi lagi. Setelah itu, Kumar pergi menjalankan tugasnya. Scene kemudian berpindah ke markas Raja Bayi. Jadi, Raja Bayi ini adalah pimpinan pemberontak yang mempunyai ribuan anggota dan ia baru saja sembuh dari sakit yang dideritanya. Di tempat lain, terlihat Rama sedang menemani keponakannya yang sedang membeli es krim. Dan di rumah kediaman Rama, ternyata Inspektur Sangkar datang dan membuat keributan di sana. Ia sedang mencari Rama. Lalu Inspektur Sangkar kemudian membawa keluarga Rama keluar dari rumah dan hendak ingin membunuhnya. Beruntung beberapa saat kemudian Rama muncul bersama pacar dan keponakannya. Salah satu keponakannya kemudian berlari ke arah ayahnya. Inspektur Sangkar kemudian menembaknya dan membuat semua orang terkejut. Rama kemudian berlari menghampirinya. Untungnya bocah itu masih hidup dan tidak mendapatkan luka. Inspektur Sangkar kemudian memukul kakak Rama hingga tersungkur. Rama kemudian meminta maaf dan memohon agar keluarganya dibebaskan. Tapi Inspektur Sangkar malah menyuruh anggotanya untuk mengambil posisi untuk membantai mereka. Kesabaran Rama pun mencapai puncaknya. Ia kemudian memukul orang yang ada di situ dan terjadilah perkelahian di antara mereka. Hingga akhirnya perkelahian itu terhenti karena pada saat itu Kepala Menteri dan pasukannya datang ke lokasi itu dan menghabisi seluruh pasukan Inspektur Sangkar, dan Inspektur Sangkar kemudian kaget dan heran melihat situasi di sana. Para pasukan yang dibawa oleh Pak Menteri memberikan hormat kepada Rama. Bukan cuma Inspektur Sangkar saja yang kebingungan, tapi seluruh keluarga Rama juga ikut bingung melihat kejadian itu. Ia kemudian menanyakan apa yang telah kau perbuat. Kenapa semua orang ini hormat kepadamu? Kepala Menteri kemudian menjelaskan apa yang terjadi sebelumnya. Beberapa waktu lalu di sebuah daerah yang bernama Bihar. Daerah ini kecil, tapi di daerah itu tempat berkumpulnya para pemberontak negara, sekaligus menjadi markas besar dari Raja Bayi, dan ia juga mengatakan kalau di sanalah Kumar ditugaskan. Pak Menteri itu kemudian menjelaskan situasi yang terjadi di sana.
Beberapa bulan sebelumnya, ia berada di Bihar dan sedang melakukan kampanye anti kekerasan dan tidak boleh ada penindasan di daerah itu. Semua orang mempunyai hak dan mengutuk keras pelaku kekerasan. Namun belum selesai berpidato, Raja Bai muncul beserta pasukannya. Ia kemudian menabrak peserta yang hadir di sana. Setelah itu, menemui yang membuat acara itu yang tak lain adalah Pak Menteri itu sendiri. Raja Bai kemudian mengancam Pak Menteri dan mengatakan ini adalah wilayahku dan jangan pernah sesekali untuk merubah sistem yang telah aku buat sebelumnya. Raja Bai juga menyuruh Pak Menteri untuk meninggalkan daerah itu dan jangan pernah mengusik daerah itu lagi jika ingin masih selamat. Sementara itu, terlihat Kumar yang sudah berada di Bihar kemudian mengumpulkan para tentara dan ia juga akan menegakkan keadilan di daerah itu dan meminta untuk para prajurit untuk tidak takut kepada siapapun. Setelah itu, mereka kemudian bergerak untuk mengamankan situasi di sana dan menyita seluruh senjata yang ada di sana dan ia juga melakukan aksi kampanye dan mengatakan keadilan harus ditegakkan di daerah ini. Namun tidak butuh waktu lama, Raja Bai kemudian menemui Kumar. Belum sempat melakukan negosiasi dengannya, anggota Raja Bai langsung menembak para prajurit yang ada di belakang Kumar. Kumar yang melihat aksi itu kemudian memohon untuk berhenti dan mengatakan kalau dia menyerah. Ia melakukan itu agar tidak ada lagi korban yang berjatuhan. Setelah itu, Raja Bai menyuruh Kumar untuk memakai lonceng di kakinya yang menandakan bahwa Kumar sekarang adalah anjing peliharaan Raja Bai. Setelah itu, mereka membawa Kumar beserta anggotanya di sebuah gunung untuk dieksekusi dan di sana juga berkumpul para pasukan dari Raja Bai untuk melakukan eksekusi itu. Di sini Kumar dan anggotanya kemudian bercerita bahwa harus ada seseorang yang menghentikan Raja Bai agar tidak ada korban yang berjatuhan lagi. Tetapi tempat itu tidak ada sinyal telepon untuk menghubungi seseorang. Kumar kemudian berlari dan anggota Raja Bai langsung mengejar dan menembak Kumar. Tapi tak ada satupun peluru yang mengenainya. Kumar kemudian mengambil telepon genggam yang ada di sakunya dan mencoba menghubungi Rama. Sementara itu, Rama yang berada di stasiun melihat panggilan kakaknya dan langsung mengangkat teleponnya dan Kumar hanya bisa berteriak sambil memanggil nama Rama. Setelah itu, Rama langsung pergi dan untungnya sebelum tertangkap, Kumar berhasil mengirim lokasinya kepada Rama. Tak butuh waktu lama, Rama kemudian sampai ke daerah itu, tapi ia kemudian tertangkap. Ia sengaja melakukan itu agar ia dibawa menemui Raja Bai. Rama yang sudah tertangkap kemudian diikat dengan besi dan dikelilingi oleh orang-orang berbadan kekar dan di sana juga ada Kumar. Melihat Rama akhirnya membuat Kumar merasa senang. Rama kemudian menarik besi yang mengikatnya hingga akhirnya terjadilah perkelahian di antara mereka. Setelah mengalahkan semua anggota Raja Bai, Rama dan Kumar beserta anggotanya kemudian pergi meninggalkan tempat itu. Namun di perjalanan ia dihadang oleh Raja Bai. Di sini Raja Bai terlihat sangat kesal dan mengatakan kalau dia tidak membunuhnya sekarang juga berarti ia bukanlah laki-laki jantan. Tapi Rama tidak gentar sekalipun.
berhasil mengenai perut Raja Bai dengan kapaknya. Tapi di sini Raja Bai ternyata mengincar Kumar. Rama kemudian kesal dan mengkapak belakang dan muka Raja Bai. Tapi di sini Raja Bai tidak meninggal. Sebaliknya kakak Rama yaitu Kumar yang meninggal. Rama terlihat sangat sedih dengan kejadian yang menimpa kakaknya itu dan semua orang di sana ikut menangis juga. Mendengarkan cerita itu, istri Kumar langsung menangis. Rama mengatakan, setiap kali aku mengingat kejadian itu, aku serasa mati dan selalu ketakutan. Setelah itu, mereka kemudian pergi ke sebuah gunung tempat dikuburnya Kumar. Di sini, istri Kumar menanyakan di mana lokasi Raja Bai dan mengatakan kalau kematian Kumar harus dibalaskan dan keadilan harus ditegakkan. Setelah itu, istri Kumar kemudian pergi menemui Raja Bai. Ia kemudian menemui Raja Bai dan mengatakan kalau hari ini adalah hari kematianmu. Kau telah menghancurkan impian suamiku dan kau akan menerima imbalan atas semua itu. Tapi Raja Bai tidak gentar sekalipun. Ia malah menantang Rama untuk berduel di tempat itu agar menjadi saksi orang di sekitar bahwa Raja Bai tidak terkalahkan. Ketika itu Rama kemudian muncul dengan sebuah kuda dan langsung membunuh orang yang di depan Raja Bai. Akhirnya pertarungan di antara mereka kemudian berlanjut. Ana! Hingga akhirnya Raja Bai meninggal karena kepalanya terpenggal. Padahal perangnya itu kebalik loh, tapi kok bisa kepenggal ya kepalanya? Aneh bukan? Tapi ini hanya sebuah hiburan. Ya, walaupun agak membangunkan bagi saya pribadi, film pun selesai. Semoga terhibur dan sampai berjumpa lagi. Bye-bye.